Kita lihat contoh 1. 3 buah benda F1 10 Newton, F2 15 Newton, dan F3 bekerja pada sebuah benda seperti ditunjukkan pada gambar. Di sini ada gaya ini balok, diberi gaya F1 10 Newton, F2 15 Newton, dan F3. Ditanya berapakah nilai F3 jika benda diam. Ya. Nah, jadi sebuah balok diberi gaya F1 10 Newton dan F2 15 Newton dan F3. Ya. Jadi berapa F3 supaya bendanya diam? Nah, sesuai dengan hukum pertama Newton menyatakan jika suatu benda diam akan tetap keadaan diam jika resultan gaya bekerja sama dengan 0. Jadi kalau benda yang diam berarti resultan gayanya sigma F-nya sama dengan 0. Ya. Jadi dalam menghitung sigma F ya, kita jumlahkan semua gaya-gaya bekerja ya. Gaya ke kanan itu diberi tanda positif dan gaya ke kiri diberi tanda negatif ya. Dan gaya ke atas diberi tanda positif dan gaya ke bawah diberi tanda negatif. Itu biasanya perjanjian tandanya seperti itu. Jadi F1 positif, F2 juga positif dan F3-nya negatif. Ya, sama dengan 0. Nah, jika F3 pindah ke kanan, berarti dapat F1 tambah F2 sama dengan F3. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti F1 tambah F2 adalah jumlah gaya ke kiri ke kanan, F3 adalah gaya ke kiri. Nah, jadi untuk sigma F0-nya juga boleh dengan cara kita buat jumlah gaya ke kanan sama dengan jumlah gaya ke kiri. Jadi F1 tambah F2 sama F3 juga boleh seperti itu. Ya. Jadi F1-nya 10, F2-nya 15, F3. Maka bisa didapat F3-nya sama dengan 25 Newton. Ya. B. Jika benda bergerak ke kiri dengan percepatan 1, ya, benda bergerak ke kiri berarti ke sini ya, ke kiri. Jika benda bergerak maka berlaku hukum kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ya. Jika benda bergerak ke kiri, berarti gaya ke kiri harus lebih besar daripada gaya ke kanan. Ya, baru benda bisa bergerak ke kiri. Ya, jadi kalau benda ke kiri, berarti gaya ke kirinya lebih besar daripada gaya ke kanan. Maka dalam perjanjian tandanya adalah jika benda bergerak ke kiri, maka gaya ke kiri itu diberi tanda positif. Jadi F3-nya positif, sementara F1 dan F2-nya ke kanan ya, diberi tanda negatif. Minus F1 dan minus F2 sama dengan M kali A. F3 dicari, F2-nya 10, F1 10, F2 15, massa benda diketahui 2 kg kali A. A-nya percepatan 1, dikali 1. Jadi F3 sama dengan ini 2 ya, ini 25 pindah tambah 2 berarti 27 Newton. Ya. Yang C, jika benda bergerak ke kanan dengan percepatan 1. Kalau benda bergerak ke kanan berarti gaya ke kanan lebih besar. Nah, maka perjanjian gayanya menjadi ini sigma F sama ada M kali A juga hukum kedua karena benda bergerak. Jadi karena dia bergerak ke kanan berarti gaya ke kanan lebih besar daripada gaya ke kiri. Berarti kita pakai kanan kurang kiri. Ya. Jadi F1 yang ke kanan positif, F2 ke kanan positif, F3-nya yang ke kiri negatif. Sama dengan M kali A. Nah, biasanya perjanjian tandanya untuk seperti ini kita buat seperti ini. Jika benda bergerak ke kanan, maka gaya ke kananlah diberi tanda positif, sementara gaya ke kiri diberi tanda negatif. Atau gaya yang searah gerak itu diberi tanda positif, sementara gaya yang melawan arah gerak diberi tanda negatif. Kalau benda bergerak ke kiri, berarti gaya ke kirilah bertanda positif, gaya ke kanan bertanda negatif. Itulah perjanjian tanda untuk benda yang bergerak. Ya. Jadi ini F1-nya 10, F2-nya 15, F3 kita cari. Massa benda 2, percepatan 1. Berarti F3 sama dengan 23 Newton.